Pak Yanto pun dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya di sudut lorong. Tampaklah di sana sosok wanita berpakaian seragam sekolah tengah berdiri memperhatikannya. Sosok tersebut nampaknya tidak menapak di lantai. Wajahnya nampak pucat pasi dan kedua matanya nampak hitam, tengah mengawasinya dari kejauhan. Melihat kenyataan itu, Pak Yanto pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terburu-buru. Pak Yanto teringat kembali dengan suatu kejadian 3 tahun yang lalu, yang dimana sempat menggemparkan di asrama tersebut. Apa mungkin itu arwahnya Andini yang masih gentayangan sampai sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cerpen Horor. Ya, cerpen horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah Andini di Asrama. Baik, buat sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Baik, yang ingin tahu bagaimana ceritanya, langsung saja kita bacakan kisahnya. 3 tahun silam, semenjak kematian Andini yang meninggal dengan cara di kamar asrama, hampir setiap malam kerap kali ada penampakan sosok wanita berbaju seragam sekolah di salah satu jendela gedung asrama tersebut. Bahkan, sosok penampakan wanita berseragam sekolah tersebut pernah terekam oleh kamera ponsel milik Dewi. Dewi merupakan siswi baru yang tinggal di asrama tersebut. Dia tinggal bersama temannya, yaitu Rani. Dewi yang kebetulan malam itu iseng merekam suasana pemandangan malam hari di atas loteng. Tanpa sengaja kamera ponselnya merekam sesosok yang melintas dari kejauhan. Sosok itu nampak melintas pagar-pagar loteng. Kemudian sosok tersebut hilang menembus tembok. Dewi beberapa kali menengok ke arah tempat rekam oleh ponselnya. Tapi di sana ia tidak melihat apa-apa selain sudut tembok yang minim pencahayaan. Dewi pun merasa heran. Ia memastikan kamera ponselnya lalu kemudian masuk ke dalam kamar. Setelah berada di atas kasur, Dewi kemudian memutar hasil rekaman sewaktu tadi untuk memastikan sosok apa yang sebenarnya yang telah terekam oleh kamera ponselnya tersebut. Detik per detik video hasil rekaman tersebut mulai berputar. Hingga akhirnya, di detik ke-48, tampaklah dalam rekaman video itu ada sesosok wanita berbaju seragam sekolah yang pada awalnya berjalan di lorong. Kemudian, sosok tersebut melayang melintasi pagar, lalu menghilang menembus tembok. Dewi kembali mengulang beberapa detik rekaman video itu. Ia mengambil gambarnya di screenshot dan gambarnya pun diperbesar hingga titik terdekat. Dewi merasa heran dengan sosok wanita yang berada di dalam gambar tersebut. Apabila dilihat secara seksama, sosok wanita itu nampak seperti memakai pakaian seragam SMA. Setelah melihat sosok yang nampak dalam gambar itu, Dewi merasakan sekujur tubuhnya mendadak panas dingin, seperti terserang demam. Bahkan bulu kuduknya pun tiba-tiba merinding. Apalagi ketika menyadari bahwa di malam itu dirinya sedang sendiri berada di asrama. Dewi kemudian mengambil remote untuk menonton TV, berharap rasa takutnya sedikit terobati. Tapi tetap saja pikirannya teringat kepada sosok penampakan yang ada dalam video tadi. Bahkan Dewi merasakan seperti ada seseorang yang tengah mengawasinya dari balik tirai jendela. Malam semakin larut. Dewi semakin diselimuti perasaan takut hingga ia pun tidak bisa tidur. Dewi merasa tidak nyaman berada dalam kamar seorang diri, sehingga acara televisi yang ditontonnya pun terhiraukan. Akhirnya Dewi mencoba menelepon Rani, teman sekamarnya yang sewaktu sore izin pulang. Halo, Rani, kamu kapan balik lagi ya ke sini? Aku takut nih sendirian.
Dewi nampak gelisah. Setelah menutup ponsel dan mematikan televisi, ia memutuskan untuk tidur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dewi tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa di malam itu dirinya akan dihantui oleh serangkaian kejadian horor yang teramat menakutkan. Dewi mencoba memejamkan kedua matanya, berharap malam itu bisa tertidur. Namun tiba-tiba saja, ketika itu terlihat dari balik selimut bahwa televisi menyala dengan sendirinya, seolah-olah ada seseorang yang mengandalkan remote kontrolnya yang terletak di atas meja. Dewi pun terkejut menyaksikan kejadian itu. Ia menyingkapkan selimut dan bangun dari pembaringannya. Dewi melihat bahwa remote kontrol tersebut telah berpindah tempat seperti ada seseorang yang telah memindahkannya. Dengan perasaan takut, Dewi memaksakan mengambilnya, lalu kemudian mematikan kembali saluran televisi. Dewi ternyata kaget. Setelah ia mematikan televisi, tidak disangka tirai jendela kamar menyingkap dengan sendirinya. Dan tampaklah di sana ada sesosok wanita yang tengah berdiri memperhatikannya dari luar. Sosok wanita tersebut wajahnya nampak pucat pasi. Sebelah wajahnya tertutup rambut yang nampak berdesir-desir tertiup angin malam. Dewi. Sosok wanita itu memanggil namanya lirih. Tangannya mengetuk-ketuk kaca jendela, membuat Dewi pun menjerit histeris ketakutan. Dewi sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin mulai membasuh sekujur tubuhnya. Tak berapa lama, sosok wanita menakutkan tersebut memudar lalu kemudian menghilang dari pandangannya. Rupanya, suara jeritan Dewi terdengar oleh seorang satpam penjaga gerbang asrama. Sebut saja namanya Pak Yanto. Pak Yanto yang malam itu sedang bertugas. Ia bergegas masuk ke asrama demi mengeceknya. Pak Yanto bermaksud untuk memeriksa salah satu kamar yang dihuni oleh Dewi. Ia khawatir telah terjadi apa-apa di sana. Dan setibanya di sana, terlihatlah Dewi nampak bergeletak di lantai membuat Pak Yanto pun merasa kaget. Loh, Non Dewi kenapa? Pak Yanto mencoba menolong Dewi dan kemudian Dewi pun terbangun. Ia menjerit histeris. Apa yang terjadi, Non? Tanya Pak Yanto. Dewi terdiam sejenak. Setelah tenang, ia pun menceritakan tentang apa yang telah dialaminya sewaktu tadi kepada Pak Yanto. Tentu saja ketika mendengar pengakuan dari Dewi tersebut, Pak Yanto pun nampak kaget. Pada awalnya, Pak Yanto mengira telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kamar asrama yang dihuni oleh Dewi. Tapi setelah tahu dari pengakuan Dewi, Pak Yanto pun hanya terdiam. Ia mengingatkan kejadian 3 tahun yang telah berlalu di gedung asrama itu. Apa mungkin itu arwahnya Andini? Tapi sepertinya tidak mungkin, gumam Pak Yanto. Ya sudah, Non. Sekarang sebaiknya Non Dewi tidur saja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Bapak akan berjaga di sini, ucap Pak Yanto. Pak Yanto pun memeriksa keadaan sekitar, lalu kemudian ia memeriksa setiap ruangan kamar asrama yang nampak kosong, tidak berpenghuni. Namun, ketika Pak Yanto mengecek di salah satu kamar, itu siapa ya? Pak Yanto menyoroti ruangan salah satu kamar dari balik jendela. Tampaklah di dalam ruangan tersebut ada sesosok wanita yang duduk di ranjang. Sosok wanita itu tampak duduk membelakangi jendela. Siapa di sana? Pak Yanto terus mengawasi sosok wanita tersebut. Namun, ketika itu, Pak Yanto terhenyak kaget. Sosok wanita itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Pak Yanto kemudian mengedarkan cahaya senternya ke setiap penjuru area tersebut. Astagfirullahaladzim. Pak Yanto pun dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya di sudut lorong. Tampaklah di sana sesosok wanita berpakaian seragam sekolah tengah berdiri memperhatikannya. Sosok tersebut nampak tidak menapak di lantai. Wajahnya nampak pucat pasi dan kedua matanya nampak hitam, tengah mengawasinya dari kejauhan. Melihat kenyataan itu, Pak Yanto pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut dengan terburu-buru. Pak Yanto teringat kembali dengan suatu kejadian 3 tahun yang silam, yang dimana sempat menggemparkan di asrama tersebut. Apakah mungkin ini arwahnya Andini yang masih gentayangan sampai sekarang?
gumam Pak Yanto sendirian. Hari Senin seperti biasanya, aktivitas belajar mengajar kembali dimulai. Dewi menceritakan kejadian menakutkan yang dialaminya kepada Rani. Aduh Dew, mana mungkin hari gini masih ada hantu sih? Ya sudahlah, sekarang gak usah takut, kan sudah ada aku yang nemenin kamu di sana. Rani merupakan seorang yang tidak percaya dengan hal-hal berbau tahayul. Makanya ia tidak terlalu menghiraukan kejadian yang dialami oleh temannya tersebut. Setelah aktivitas sekolah usai, mereka berdua kembali ke asrama. Sore itu, raut wajah Dewi nampak gelisah. Ia merasa sungkan bertemu waktu malam. Dewi merasa takut kejadian malam itu terulang kembali. Udahlah Dewi, gak usah takut. Kan sekarang udah ada aku di sini, ucap Rani. Dewi hanya terdiam. Ia teringat cerita dari salah satu temannya di sekolah yang mengatakan bahwa asrama yang mereka tinggalinya itu berhantu. Namun temannya yaitu Rani malah ketawa. Dia tidak percaya dan menganggap hal tersebut hanya omong kosong. Dew, udahlah, percaya sama aku. Hantu itu sebenarnya nggak ada. Mungkin yang kamu lihat itu semalam hanya halusinasi. Udahlah, gak usah takut, ujar Rani sambil membuka laptopnya yang baru saja dikeluarkan dari dalam tasnya. Tak terasa sore pun perlahan beredup, kemudian berganti waktu dengan malam. Langit pada malam itu tampak gelap gulita, seperti akan turun hujan. Dalam kamar asrama, Rani nampak sedang duduk fokus menghadap laptopnya. Dia sedang mengerjakan tugas pelajaran sewaktu siang tadi di sekolah. Dew, ngomong-ngomong, aku minjam novel yang waktu itu ya, yang kamu pinjam dari si Winda. Habis itu nanti aku mau baca, ujar Rani membuka obrolan. Rani mengalihkan pandangannya sejenak ke Dewi, karena Dewi tidak menjawab ucapannya. Terlihat Dewi sedang menonton televisi, namun ia nampak seperti melamun. Dew, dengar kasih aku ngomong, getak Rani. Iya, aku cari dulu ya novelnya. Dewi pun bangkit menuju lemari hendak mencari novel yang dipinta Rani tersebut. Dew, kamu sedang melamun apaan sih? Dari tadi aku perhatiin bengong aja terus, tanya Rani yang sedang mengetik di laptopnya. Ia merasa heran melihat Dewi yang banyak diam, tidak seperti biasanya. Di luar terdengar suara gemuruh. Rupanya hujan mulai turun pada malam itu, disertai angin kencang. Rani saat itu mendadak perutnya terasa mulas. Aduh, Dew, perutku mulas banget nih. Mungkin gara-gara kebanyakan makan keripik pedas ya. Aduh, Rani menghentikan aktivitasnya di laptop. Ia pun keluar dan bergegas menuju toilet. Diceritakan toilet tersebut terletak berada di luar ruang kamar. Toilet tersebut berada di ujung lorong loteng asrama berdekatan dengan gudang. Rani pergi ke toilet tersebut seorang diri. Kira-kira kurang lebih setengah jam, Rani baru keluar dari toilet tersebut. Rani berjalan untuk kembali ke kamar. Tapi di teras sebelah ujung terlihat di sana ada seorang wanita berpakaian sama persis yang dipakai oleh Dewi pada malam itu. Sosok wanita itu tampak berdiri membelakanginya. Wi, ngapain malam-malam begini di luar? Kan di luar hujan. Rani merasa heran. Langkahnya pun semakin mendekat ke arah sosok wanita tersebut. Dew, ngapain kamu di sini? Ini kan lagi hujan. Nanti kamu masuk angin loh. Rani menepuk pundak dari sosok wanita tersebut yang hanya bergeming. Namun tidak disangka, dalam hitungan kedipan mata, sosok wanita tersebut lenyap dari pandangannya, seperti ditelan gelapnya malam. Rani ternyata kaget. Bulu kuduknya pun berdiri. Rani bergegas masuk ke dalam kamar dan setibanya di kamar, Dewi nampak sedang berbaring tidur di kasur. Lah, kok? Terus tadi siapa ya wanita yang di luar? Rani kebingungan menyaksikan kejadian tersebut. Bulu kuduknya kembali merinding. Ia lalu memutuskan untuk tidur dan tidak melanjutkan tugas pelajarannya. Dan setelah mengemas buku dan menutup laptopnya, Rani bergegas naik ke tempat tidur. Ia memeluk erat tubuh Dewi di dalam selimut. Di luar terdengar angin bertiup kencang. Tak berselang lama terdengar sayup-sayup suara wanita sedang menangis. Suaranya terdengar lirih
di antara hembusan angin di luaran sana. Rani baru kali ini ia mendapatkan hal yang teramat menakutkan. Kali ini, ia percaya dengan apa yang pernah diucapkan oleh temannya tempo hari di sekolah. "Rani, Ran." Terdengar dari balik jendela ada suara berbisik lirih memanggil namanya. Rani semakin shock. Ia semakin erat memeluk tubuh Dewi. Tapi ketika itu pula tiba-tiba terdengar deritan suara pintu seperti terbuka. Padahal sewaktu tadi ia telah menguncinya rapat-rapat. Karena penasaran, Rani menyingkapkan selimut dan terlihatlah di ambang pintu ada sesosok wanita nampak berdiri. Kedua kakinya menggantung, tidak menapak. Rani pun menjerit. Sosok wanita itu perlahan menghampirinya ke arah tempat pembaringannya. Rani beranjak dari tempat tidur. Ia pun berlari keluar dari kamar ketika sosok wanita itu telah berdiri di hadapannya. Rani menabrak sosok wanita tersebut yang nampak seperti asap tipis tertembus oleh tubuhnya. Rani berlari menuju pos satpam sambil menjerit-jerit meminta tolong dalam keheningan malam. Di waktu yang sama, Dewi dalam tidurnya bermimpi didatangi oleh seorang wanita yang sebaya dengan dirinya. Raut wajah si wanita itu nampak seperti penuh kebencian. "Ini kamarku. Kenapa kalian menempatinya?" Seorang wanita tersebut mendekati Dewi, lalu kedua tangannya menjulur hendak mencekiknya, membuat Dewi pun terbangun dengan napas terengah. Dikala Dewi terbangun, ia kaget karena melihat sosok wanita yang datang di mimpinya tersebut tengah berdiri di ujung ranjang tepat di hadapannya. Dewi hanya bisa bergeming terperangah. Perlahan, sosok wanita tersebut masuk menembus tubuh Dewi, membuat ia menggelinjang hebat di pembaringan. Sosok wanita itu telah merasuk pada tubuh Dewi. Rani kembali ke asrama ditemani oleh Pak Yanto, dan setibanya di kamar, mereka mendapat Dewi nampak bertingkah aneh. Tatapannya kosong, sesekali tertawa menakutkan. Rani tidak tahu bahwa Dewi tengah kerasukan. Dev, kamu nggak apa-apa kan?" tanya Rani yang masih shock dengan kejadian yang dialami sewaktu tadi. "Non Rani, tolong jangan mendekat. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Non Dewi," ucap Pak Yanto yang mengetahui gelagat bahwa Dewi tengah kerasukan. Dewi bangkit dari tempat tidur. Rambutnya nampak kusut. Dia melangkah menghampiri Rani dan Pak Yanto yang tengah berdiri di ambang pintu. Tatapan Dewi tampak tajam, mengerikan. Dia tertawa cekikikan. "Kalian semua pergi dari sini. Ini kamarku," ucap Dewi. "Non Dewi, Non, sadar Non." Pak Yanto mencoba menenangkan Dewi. Ia melafalkan doa agar sesosok yang bersemayam dalam tubuh Dewi keluar. "Diam kamu, saya bukan Dewi," bentak Dewi yang kemudian tertawa cekikikan. Pak Yanto secepatnya mengambil tindakan untuk menolong Dewi. Pak Yanto sudah tidak aneh menangani kasus kerasukan yang kerap kali terjadi di asrama ataupun di sekolah. Selain profesinya sebagai seorang satpam, Pak Yanto dikenal juga sebagai seorang yang ahli dalam hal kebatinan. "Keluar kamu dari sini. Keluar kamu dari tubuh anak ini." Pak Yanto berusaha menyembuhkan Dewi semampunya. Dewi yang tengah dirasuki arwah Andini terus berontak mencakari tangan Pak Yanto. Sementara Rani menyaksikan hal tersebut, dia hanya bisa menangis dan gemetaran. Dengan penuh keyakinan terhadap Sang Maha Kuasa, usaha Pak Yanto mengusir arwah Andini dari tubuh Dewi pun membuahkan hasil. Dewi terkulai lemas. Tubuhnya bermandikan keringat dingin. Semenjak kejadian itu, Reni pun percaya bahwa makhluk tak kasat mata itu memang benar adanya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pindah dan mencari kosan yang letaknya tidak jauh dari gedung sekolah. Di kemudian hari, Rani dan juga Dewi mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di asrama yang sempat mereka tinggalinya tersebut kepada Pak Yanto. Dan akhirnya, Pak Yanto pun menceritakan sebuah kejadian yang sempat menggemparkan di asrama tersebut kira-kira 3 tahun ke belakang. Diceritakan
bahwasanya dulu kamar tersebut pernah dihuni oleh seorang siswi bernama Andini. Kali itu Andini masih duduk di bangku kelas 2. Dia merupakan siswi yang sangat berprestasi. Sikap Andini yang pendiam dan juga lugu, tak jarang dia mendapat perlakuan yang kurang baik. Andini kerap kali mendapati perlakuan perundungan dari teman-teman sekelasnya di sekolah. Kejadian perundungan yang dialami oleh Andini tersebut sudah berlangsung sedari ia masih duduk di bangku kelas 1. Mungkin karena teman-temannya iri terhadap Andini. Tak jarang Andini disekap di toilet sekolah sewaktu jam pelajaran berlangsung. Hingga di suatu malam, Andini ditemukan dalam keadaan bersimbah darah di sebuah kamar asrama. Andini meninggal akibat perlakuan dari teman-temannya yang telah menjebaknya. Andini depresi berat setelah dirinya secara bergiliran oleh teman-teman sekelasnya di toilet sekolah. Dan semenjak kejadian itulah, hampir setiap malam kerap kali muncul penampakan arwah Andini. Arwah Andini bergentayangan menghantui siapa saja yang tinggal di asrama tersebut. Dan tidak heran, semenjak itulah asrama sekolah tersebut tidak berpenghuni dan dinyatakan berhantu. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.